Kembali bersama kami, pemerintah berencana menjadikan tes PCR sebagai syarat wajib perjalanan menggunakan semua moda transportasi. Dan kebijakan ini diterapkan guna mencegah lonjakan COVID pada libur Nataru. Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pihaknya belajar dari negara lain. Presiden Joko Widodo juga berencana menerapkan syarat wajib PCR untuk pengguna semua moda transportasi baik itu darat, laut, dan udara. Dan saat ini tes PCR hanya diberlakukan bagi para calon penumpang pesawat. Rencana menerapkan syarat wajib PCR bagi semua moda transportasi untuk mencegah kenaikan kasus jelang tahun baru. Tidak hanya Indonesia, negara-negara lain juga memperketat penerapan 3M dan 3T jelang libur akhir tahun. Ya, Luhut juga mengatakan agar tidak terlalu membebani masyarakat yang banyak melakukan mobilisasi, pemerintah akan terus berupaya agar harga tes bisa diturunkan lagi menjadi Rp300.000. Selain itu, untuk meringankan warga, tes PCR juga akan berlaku menjadi 3 kali 24 jam. Sementara itu, mantan Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pujiastuti juga memberi komentar lewat Twitternya. Ia mengatakan kalau PCR masih digunakan untuk semua moda transportasi, bisakah harga PCR seperti di India? Kenapa di Indonesia harus 4 kali harganya sedangkan di India hanya berkisar Rp96.000? Dan kita akan berbincang lebih jauh terkait kembali turunnya harga PCR bersama Neti Prasetyani, anggota Komisi 9 DPR RI. Selamat sore, Ibu. Selamat sore. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga ada Pak Ede Surya Darmawan, Ketua Umum IAKMI. Selamat sore, Pak Ede. Selamat sore, Mas. Iya, saya ke Bu Neti dulu. Kita tahu harga PCR ini kabarnya akan turun, masih digodok seperti itu, Rp300.000. Bagaimana tanggapan Ibu dari Komisi 9 sendiri? Ya, saya secara pribadi sebagai anggota Komisi 9 DPR RI sampai hari ini belum pernah ada rapat dengan mitra Oke. atau kemudian dengan para pihak yang terkait ya untuk menentukan harga PCR ini. Karena sampai saat ini kami masih menjalani reses ya sampai pembukaan masa sidang nanti tanggal 1 November. Yang kedua, tentu saja berapapun penurunannya, saya pikir ini ada satu hal yang mendasar yang harus dijelaskan oleh pemerintah ya tentang screening method yang digunakan. Yang tadinya swab antigen masih bisa digunakan, tiba-tiba swab PCR. Kemudian swab PCR diprotes, tiba-tiba semuanya harus pakai swab PCR. Diprotes soal harganya yang kemahalan, tiba-tiba diturunkan juga tanpa penjelasan. Saya saya melihat bahwa kelihatannya kebijakan yang dibuat pemerintah ini yang pertama tidak partisipatif ya karena tidak melibatkan masyarakat, tidak mendengarkan warga, termasuk juga wakil rakyat. Yang kedua sangat membingungkan gitu ya. Sangat membingungkan ya apalagi dengan penurunan harga dalam waktu beberapa hari ini. Tentu ini lebih membingungkan lagi ya selain tentu saja angka yang disebutkan 300.000 itu tentu bagi warga masyarakat yang hari ini masih belum selesai ya menghadapi pandemi masih sangat memberatkan. Itu mungkin Mas. Saya ke Pak Ede. Pak Ede bicara mengenai wacana Rp300.000 untuk PCR. Anda sendiri bagaimana menilainya? Yang pertama saya ingin koreksi dulu mengenai penerapan PCR-nya dulu ya. Jadi kan di situ ada dua isu. Satu isu screening, tadi Ibu Neti sudah menyampaikan bahwa kalau untuk screening seharusnya memang ini tidak perlu berbayar ya, karena kan pemerintah mesti melakukan screening untuk mengetes dan melakukan pemantauan terus-menerus sehingga kasus ini bisa segera diturunkan kan begitu. Jadi kalau screeningnya naik berarti kita harus melakukan sesuatu di daerah situ. Yang kedua adalah untuk penemuan kasus. Nah kalau untuk penemuan kasus berarti tidak cukup sekedar PCR, seharusnya paketnya lengkap ya. Karena kalau hari ini dites PCR, kemudian terbangnya 3 hari kemudian, berarti kan ada risiko di tengah-tengah. Jadi harus ada karantina seharusnya seperti itu. Nah itu paket lengkapnya. Ini yang barangkali harus diingat. Seharusnya ini dilakukan dalam rangka, satu adalah menguatkan surveillance yang dengan screeningnya. Yang kedua adalah untuk melakukan pelacakan penemuan kasus.
Nah, kalau dikaitkan dengan harga, saya kira ini mestinya para ekonom yang bisa memberikan komentar ya. Karena kalau dari kami, semakin murah orang untuk bisa melakukan PCR, bahkan bila perlu pemerintah yang menanggung, itu akan lebih mudah karena orang lebih mudah untuk melakukan pengetesan kondisi fisiknya sehingga tidak menularkan dan kondisinya bisa secepatnya ditemukan kondisi sehingga pelayanan lebih baik barangkali itu. Baik, kalau kita bicara sebenarnya yang banyak keberatan mengenai tes PCR untuk syarat penerbangan karena harganya Pak yang mahal. Mungkin kalau harganya terjangkau mungkin ya tadi di bawah 300 atau bahkan seperti India yang hanya 96.000 mungkin orang nggak akan teriak. Tapi kalau kita melihat trennya bahwa kemarin sempat 500 lalu diturunkan lagi 400 lalu sekarang ada di wacana Rp300.000. Anda menilai bahwa di satu sisi alasannya karena menyeimbangkan relaksasi yang diberikan pemerintah, namun di satu sisi harga yang mungkin bagi sebagian orang tidak terjangkau. Jadi jalan tengahnya seperti apa, Pak? Kalau ini kembali itu mestinya ekonom yang jawab ya dalam konteks harga ya. Tapi kalau saya concernnya tetap seharusnya dalam penanganan COVID-nya ya. Jadi seharusnya tidak boleh kemudian dari PCR ini lalu mengorbankan 3M-nya. Ini yang barangkali harus diingat karena 3M lah sebenarnya yang paling terbukti efektif di dalam penanganan COVID-nya, penanganan penularan, sehingga orang terhindar dari proses tertular dengan melakukan menjaga jarak, cuci tangan, dan memakai masker. Saya kira itu. Dan ini 3M sudah sulit Pak dilakukan karena kita tahu kapasitas penerbangan 100%. Nah ini yang barangkali yang harus komentar kami dari aspek public health, ini yang harus jadi catatan ya. Sehingga kalau PCR seharusnya PCR-nya juga paketnya lengkap. Jadi kalau orang sudah di PCR-nya negatif, langsung berangkat. Jangan kemudian menunda lagi. Kalau menunda lagi, kita tidak bisa jamin bahwa orang itu akan melakukan interaksi dengan orang lain. Gitu. Iya, karena ada waktunya 3 kali 24 jam itu ya Pak ya. Jadi ada kemungkinan setelah PCR bisa terpapar seperti itu. Betul. Oke, saya ke Bu Neti lagi Bu. Kalau kita lihat kebijakan ini Bu, kita tahu bahwa tadinya antigen boleh lalu dianulir karena kapasitas untuk angkutan moda transportasi udara ini dijadikan 100% dan otomatis jaga jarak atau social distancing mustahil seperti itu. Bagaimana Ibu Neti melihatnya? Ya, saya pikir ini adalah satu bentuk inkonsistensi kebijakan ya yang dibuat oleh pemerintah, dan pada masa pandemi ini pemerintah sudah seringkali ya membuat inkonsistensi kebijakan yang membuat masyarakat bingung, masyarakat kemudian bersuara dan bahkan beberapa pihak membuat petisi. Dan tentu ini sebetulnya satu preseden ya bagi pemerintah gitu, kemudian tidak dipercaya atau dipertanyakan oleh masyarakat dalam penanganan pandemi. Saya harus katakan bahwa sebetulnya kan tugas pemerintah hari ini adalah mendekatkan gap antara harapan masyarakat dengan kinerja pemerintah dalam penanganan pandemi. Karena apa? Karena sejak awal sebetulnya kan sudah ada buying time ya yang dilakukan pemerintah menyikapi pandemi COVID di 10 begitu. Oke. Kalau sehingga ketika ada kebijakan yang diambil, tentu ini makin membuat terlihat. Baik Ibu Neti, silakan. Ya, silakan dilanjutkan tadi. Ya, jadi kalau kita perhatikan ini adalah bentuk ya kita kita agak ada sedikit trouble dengan audionya Ibu Neti. Saya ke Pak Ede dulu ya. Maaf ya Pak Ede, kalau kita lihat ini adalah momentum hibernasi ya bagi pemerintah untuk memperbaiki penanganan pandemi COVID, termasuk juga bagaimana sistem dan kapasitas kesehatan, kemudian pembayaran klaim COVID, pencairan insentif nakes, kemudian melakukan percepatan vaksinasi begitu, karena kan berkali-kali pemerintah mengatakan salah satu tujuan vaksinasi adalah melindungi masyarakat dan mencegah paparan COVID-19 seperti itu. Dan bahkan beberapa kali kita ya kayak kena prank gitu ya Mas. Kenapa? Karena setelah vaksin 2 dosis, vaksin 2 kali, ya kita nggak perlu PCR lagi gitu. Tapi kan ternyata nggak terjadi ya. Nah, jadi dengan kata lain bahwa keputusan pemerintah untuk melakukan relaksasi di bidang mobilitas, membuka border tadi, berarti dengan kata lain bahwa ini terburu-buru dong Bu? Ya,
ada yang aneh kalau menurut saya gitu. Ada yang aneh, kenapa? Karena dari awal pemerintah kelihatan sekali ingin mempercepat pemulihan ekonomi. Dan bahkan seringkali suara-suara itu mengingatkan pemerintah bahwa keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi, bahwa wabah ini basisnya kesehatan gitu ya. Tapi begitu kemudian ada beberapa tahapan penanganan yang dilakukan, seperti vaksin dipercepat ya, kemudian dilakukan oleh banyak pihak, kemudian kasusnya mulai melandai, kok tiba-tiba dengan dipenuhinya 100% kapasitas pesawat, masyarakat yang dihukum dalam tanda kutip begitu kan, yang bikin keputusan. Jadi kan dengan pemerintah. Kata lain Bu Neti, lebih baik seperti kemarin pesawat tidak 100% tapi antigen daripada sekarang 100% tapi PCR. Ya, bagi saya sebetulnya yang terpenting adalah bagaimana pemerintah bisa menjelaskan ya setiap kebijakan itu secara ilmiah, ada fakta empiriknya, didukung oleh pendapat para ahli, para pakar, dan kemudian tidak menimbulkan kegaduhan gitu kan. Udah sering banget nih soal komunikasi publik yang menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat, dan itu tentu akan menurunkan trust level masyarakat ya terhadap kinerja pemerintah, dan makin menambah panjang ya pertanyaan masyarakat gitu. Sebetulnya pemerintah ini berpihak pada siapa sih gitu ya? Berpihak pada masyarakatkah atau kemudian pada sangat wajar kalau masyarakat berasumsi begitu. Ini motifnya apa gitu ya, dengan pemberlakuan PCR, dengan harganya yang naik turun dan kemudian tidak bisa dijelaskan. Bahkan saya sebagai wakil rakyat juga nggak tahu ya berapa sih sebetulnya harga PCR. 1 unit ya PCR itu gitu, dan berapa banyak sih jadi jadi jangan salahkan kalau ada argumen bahwa ada bisnis di sini ya Bu ya, karena kita tahu dulu harga PCR bisa 1 juta, 2 juta, sekarang di 300. Sebenarnya ya 2 tahun ini berapa untungnya itu luar biasa kalau kita tahu sebenarnya harga 1 PCR itu berapa sebenarnya. Ya, dan bahkan makin cepat hasilnya makin mahal kan di beberapa tempat seperti itu. Baik, kita jeda dulu Pak Ede, nanti masih berbincang juga dengan Ibu Neti, kita akan jeda pariwara terlebih dahulu, tetap bersama kami.